guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa subscribe, oke? Oke, kali ini aku bakalan bahas tentang kenapa sih orang bisa benci kita dan gimana sih cara memahami rasa dibalik kebencian itu dan cara ngendaliin emosi kita gitu. Jadi guys, kita perlu memahami kenapa sih orang bisa benci sama kita. Kayak ada yang bilang nih, aku tuh nggak suka sama dia, orang itu sok hebat, suka tebar pesona sana sini gitu aja aku juga bisa kok. Pasti banyak kan sebagian orang yang membenci kita dengan perkataan seperti itu atau semacam itu juga gitu. Kalimat-kalimat itu sering terdengar dengan teman-teman kita, dari teman-teman sekolah, teman kampus, teman kerja, atau teman organisasi mungkin. Jadi sebenarnya tuh kebencian itu tuh banyak beragam bentuknya, bisa dalam pikiran, bisa dalam lisan, bisa lewat hati kita, atau bisa dengan tindakan guys. Tahu nggak kenapa orang itu benci sama seseorang? Salah satunya itu adalah ada bagian dari dirinya sendiri yang belum bisa diterima oleh dia gitu. Rasa khawatir akan kekurangannya, kekhawatiran akan masa depannya, rendah diri, iri, dan sebagainya. Jadi orang yang membenci orang itu, dia akan merasa dirinya itu aman gitu, karena ada orang yang lebih rendah dari dirinya gitu. Itu adalah alasan kenapa orang membenci seseorang gitu. Jadi kalau kita bandingin diri kita sama orang lain secara kontras, itu bisa meningkatkan harga diri loh guys. Tapi itu tuh nggak selamanya baik ya. Kalau kita biarkan itu secara terus menerus, itu bakalan nimbulin emosi negatif. Misalnya tuh kayak emosi-emosi negatif yang bisa mengikis diri kita sendiri gitu. Kayak marah yang gak berkesudahan, emosi secara terus-menerus. Karena kita selalu memikirkan dia, dan kita tuh sering, orang yang membenci orang itu dia bakalan sering sensitif, dan dia tuh sering gak merasa tenang gitu dengan hidup dia. Memangnya kalau kita mengusir perasaan tidak suka dengan seseorang itu sulit emang. Jadi kalau kita benci orang itu, kita bakalan risihkan terhadap suara dia. Atau ketika kita lihat wajah itu kayak ada rasa muak gitu, nggak sih? Selain itu tuh, kalau kita membenci orang lain, itu bakalan nggak menyehatkan bagi otak kita loh. Karena kebencian itu tuh, dia bakalan menimbulkan kelelahan hati, pikiran, dan berdampak negatif pada emosi kita loh. Misalnya gini, kita awalnya benci, tapi lama-lama itu bakalan selalu menimbulkan prasangka buruk terhadap orang itu. Jadi, kalian kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif, coba deh mulai sikapi itu dengan baik. Tahu nggak, membenci itu tuh bakalan menambah luka. Karena setiap hari nih, orang yang membenci seseorang itu, dia bakalan nyimpan di dalam hatinya berbagai kejengkelan tentang orang yang dibenci itu guys. Kayak prasangka buruk, nyinyir, dongkol, iri hati, dan itu tuh nggak baik terhadap dampak psikologis kita sendiri. Menolaknya juga akan membuat kita terluka. Jadi kalau ada orang yang benci kalian coba deh harus lebih memaafkan diri kalian sendiri, atau kalian juga bisa berbaikan dengan orang tersebut kalau itu memungkinkan. Tapi kalau orang tersebut tidak mau berbaikan dengan kalian bisa aja ninggalin orang itu. Jangan ingat-ingat lagi apapun yang dikatakan oleh dia gitu. Kita harus nolak gitu, bahwa itu bukanlah suatu yang benar gitu. Jadi kita harus tunjukin diri kita sebagai orang yang lebih baik dari perkataan dia gitu guys. Dan sebaik apapun kita, haters itu pasti ada, yang nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Jadi kita tuh nggak bisa tiap hari tuh harus ngedengerin kata-kata orang. Kenapa? Karena itu bakalan membuat kita stres sendiri. Daripada dongkol dengan haters, sebaiknya kamu menerapkan tips ini guys. Langkah pertama adalah kamu harus stay cool. Jadi kalau misalnya ada yang ngebenci kamu, ada yang ngehujat kamu, jangan terbawa emosi. Biasanya tuh haters tuh kan bakalan senang dia kalau misalnya kita ngerespon hujatan dia gitu. Terlebih lagi tuh kalau kita ikutan marah atas hujatan dia lebih senang lagi gitu. Dan bahkan bisa menjadi-jadi guys. Jadi sebaliknya, kalau kita tetap diam dan kita tuh bodoh amat gitu sama omongan dia bakalan malu. Jadi hindari ya berargumen dengan haters. Yang kedua, daripada kalian nunjukin sikap jutek kalian, mendingan tuh kalian tampil elegan aja.
Biasanya tuh kan orang kalau udah ketemu sama orang yang benci dia atau orang yang dia benci atau haters gitu, dia bakalan nunjukin sikap cuek kan, sikap jutek gitu, sikap gak suka, atau dengan tatapan sinis deh. Kalian pasti pernah kan? Aku juga pernah sih. Dan itu tuh sebenarnya hal yang gak harus dilakuin loh. Lebih baik kita harus nunjukin sikap elegan sama haters kita. Jadi tuh nggak perlu cemberut, nggak perlu senyum-senyum juga sih. Jadi tuh bersikap sewajarnya aja, kan bukan kita yang salah. Jadi guys, percaya diri aja kalian. Jadi kalau perlu kalian harus buktiin kalian tuh lebih sukses dari dia. Yang ketiga, coba deh kalian tanya langsung sama dia, apa penyebab dia benci kita gitu. Sesekali ya, coba deh ajak ngobrol bareng gitu. Kenapa, tanya sama dia kenapa dia benci sama kita. Siapa tahu nih kita tuh pernah nyakitin perasaan dia gitu. Setidaknya tuh bertanya gitu. Tapi kalau misalnya si haters tuh nggak punya alasan atau kesan omongannya tuh dibuat-buat atau sifatnya itu memang udah nyebelin guys, jadi kalian tinggalin aja, nggak perlu ditanggapi, oke? Haters gonna be hate. Dan prinsip haters itu dia akan selalu menjatuhkan kita bagaimanapun kita guys. Yang keempat, hiraukan aja. Jadi cara ini tuh yang paling mantap kalau misalnya kita benci sama haters tuh kita hirauin aja guys, nggak usah kita peduli. Seperti kata pepatah ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi percuma dengerin omongan haters, nggak akan ada habisnya guys. Jadi kalau kamu selalu dengerin omongan haters, omongan orang lain tentang diri kamu, itu bakalan membuat diri kamu sakit hati loh. Jadi cara terbaik itu kamu hiraukan aja gitu, terserah dia mau ngomong apa. Yang penting kan kita tetap baik di masyarakat. Nanti dia juga bakal capek sendiri kok. Yang kelima, jangan dendam dan jangan balas haters. I know, ucapan haters tuh memang sangat menyakitkan buat kita. Bisa dikatakan setajam pisau kan, sampai-sampai kalau kita jumpa sama dia tuh kita bakalan endek sendiri kan. Jadi omongan dia tuh bener-bener menusuk dan seringkali buat hati kita panas, ya enggak? Emang kesel sih, tapi biarpun begitu kita harus tetap stay cool, kita harus tetap tenang hadapi dia gitu. Dan jangan sesekali membalas perbuatan haters. Buat apa? Itu tuh nggak bakalan nyelesain masalah, yang ada tuh makin memperkeruh masalah. Dan kamu juga harus menghindari sifat memendam. Serius deh, itu tuh bakalan menyebabkan hati kita tuh rusak dan bisa merusak diri kita sendiri loh. Dan guys, jangan mudah terprovokasi sama hal-hal yang negatif. Dan yang keenam, buktikan kalau misalnya tuduhan haters terhadap kamu itu adalah keliru atau salah. Dan cara kita membalas tuduhan haters itu bukan lewat kata ini itu, tapi kita harus nunjukin sikap kita secara langsung guys. Dan buktiin kalau perkataan haters itu adalah salah. Misalnya aja nih, kita tuh dituduh sebagai orang yang jahat atau orang yang suka adu domba atau orang yang suka cari keributan orang lain gitu. Maka tuh kita harus bersikap sebaliknya sama dia. Tunjukin sama masyarakat sekitar bahwa kita tuh adalah orang yang sopan, orang yang ramah. Dan gak perlu pencitraan guys, cukup bersikap apa adanya dan menjadi diri kita sendiri. Dengan begitu, nanti teman-teman kamu atau masyarakat sekitar bisa menilai perbuatan kamu dan perkataan haters tadi. Dan kalau kitanya baik, pasti orang juga beranggapan kita baik. Tapi kalau misalnya kita udah buruk, pasti masyarakat sekitar juga bakalan anggap kita buruk lebih dari haters tadi. Dan yang ketujuh, kalau udah keterlaluan, kamu harus segera bertindak. Misalnya nih, kita dituduh melakukan sesuatu yang gak benar. Bahkan fitnah itu tuh sampai dilontarkan berulang-ulang kepada kita dan sampai mengganggu kita. Kalau misalnya kita nggak bisa sendiri nih, coba deh minta bantuan orang lain untuk membantu kita gitu. Dan yang kedelapan, yang terakhir, kalian tuh fokus aja sama kehidupan kalian guys. Jadi guys, perlu diingat ya, selagi kita hidup di dunia ini, haters itu pasti ada. Gak peduli di mana kita berada, di dalam negeri, di luar negeri, pasti itu bakalan ada orang yang muncul dan gak suka sama kita. Jadi kita tuh nggak usah terlalu memperdulikan haters guys. Akan lebih bermanfaat tuh kalau kita menghabiskan waktu kita dengan fokus terhadap diri kita sendiri. Misalnya nih contohnya fokus belajar, fokus kerja, fokus beribadah, fokus menyenangkan keluarga, dan banyak hal lagi yang positif. Jadi itu intinya tuh kita nggak boleh stuck di tempat hanya karena orang-orang yang membenci kita. Jadi teruslah melangkah untuk hidup yang lebih baik. Jadi itulah guys beberapa cara untuk menghadapi haters kita secara elegan. Intinya tuh dari perkataan aku tadi, jangan terlalu memperdulikan haters, oke? Karena mereka tuh akan selalu ada.
selama kita masih hidup. Jadi daripada kita terbebani, mendingan kita hiraukan aja, ya enggak? Semoga membantu, oke? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang belum, oke? Terima kasih bagi kalian yang udah nonton channel ini sampai habis. Oke, see you next vlog.